Gila, energinya ini nggak main-main. Seperti ditarik dari dua arah yang berlawanan, kamu dipaksa buat milih. Tetap bertahan dengan ketakutan, atau maju dengan luka. Tapi yang jelas, semesta sedang mengetes mentalmu habis-habisan. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Gila, ini nggak masuk akal. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu Four of Pentacles memulai perjalanan ini dengan energi yang kuat dan penuh tekad, menunjukkan bahwa saat ini kamu tengah berada dalam fase di mana kamu merasa harus mempertahankan segala sesuatu yang kamu anggap sebagai fondasi utama hidupmu. Ada rasa takut yang mendalam bahwa jika kamu melepaskan apa yang selama ini kamu genggam, entah itu seseorang yang sangat berarti bagimu, posisi pekerjaan yang sudah kamu bangun dengan susah payah, atau bahkan ego dan harga diri yang selama ini menjadi pelindung utama diri, semua yang telah kamu bangun akan runtuh dan hilang begitu saja. Genggaman ini begitu erat seakan-akan kamu tak mau memberi ruang sedikit pun, karena di dalam hati kecilmu, kamu percaya bahwa dengan menjaga segala sesuatu secara ketat dan keras, kamu akan merasa aman dan tidak mudah terluka. Tapi, di balik kekuatan ini, tersimpan ketakutan yang sangat dalam. Sebuah rasa cemas bahwa genggamanmu bisa menjadi penghalang besar untuk pertumbuhan dan perubahan yang sebenarnya kamu butuhkan, yang justru akan membawamu ke arah yang lebih baik. Di saat kamu berjuang keras mempertahankan apa yang kamu anggap sebagai bagian dari identitas dan keamananmu, kartu Eight of Pentacles muncul sebagai cerminan dari perjalanan panjang dan usaha yang telah kamu lakukan dengan penuh dedikasi. Kamu telah menghabiskan waktu bertahun-tahun, mengorbankan ketenangan, waktu bersantai, dan bahkan sedikit kebebasan pribadi untuk membangun sesuatu yang kamu yakini bernilai. Entah itu kepercayaan diri, keahlian, atau keberhasilan yang selama ini kamu impikan. Kamu bekerja tanpa mengenal lelah, dengan sabar, tekun, dan penuh keyakinan bahwa hasil dari kerja keras ini akan membawa kamu ke puncak keberhasilan yang kamu idam-idamkan. Tidak jarang, kamu bangun dari nol, memperbaiki setiap detail kecil, dan terus belajar dari pengalaman. Meski di tengah perjalanan itu, kamu sering merasa lelah dan tertekan. Kamu merasa bahwa setiap langkah kecil ini adalah bagian dari sebuah proses yang harus dilalui demi mencapai keberhasilan besar. Dan kamu pun berusaha menjaga fokus dan konsistensi meski berbagai rintangan datang silih berganti. Namun, di balik semua usaha dan keberhasilan kecil yang mulai terlihat, muncul ketakutan yang tidak pernah benar-benar hilang, yaitu bahwa semua yang telah kamu bangun, semua pencapaian yang kamu raih, bisa saja lenyap begitu saja jika kamu tidak terus-menerus memperkuat dan menjaga semuanya dengan segenap kekuatan. Ketakutan ini menjadi beban batin yang menghantui, memaksa kamu untuk tetap waspada dan tidak lengah. Kamu merasa bahwa keberhasilan ini harus dilindungi dengan sebaik-baiknya, karena jika tidak, semua yang telah kamu perjuangkan selama ini akan hilang dalam sekejap. Rasa takut akan kehilangan ini membuatmu cenderung melakukan kontrol yang berlebihan, menutup diri dari kemungkinan perubahan, dan sulit untuk memberi ruang bagi pertumbuhan yang alami, yang sebenarnya bisa membawamu ke level yang lebih tinggi dari apa yang kamu bayangkan. Kamu mungkin merasa bahwa menjaga semuanya tetap utuh adalah satu-satunya cara untuk menjaga keamanan dan kestabilan hidupmu. Tapi, di saat kamu merasa sedang berada di titik puncak perjuangan ini, sebuah sinar harapan muncul dari kartu Six of Wands. Ini adalah pertanda bahwa keberhasilan dan pengakuan dari sekitar mulai menguat dan semakin nyata di depan mata. Setelah sekian lama bekerja keras dan berjuang, akhirnya kamu merasakan bahwa usahamu mulai membuahkan hasil, dan orang-orang di sekitarmu pun mulai mengakui dan menghargai apa yang telah kamu capai.
Rasa percaya dirimu pun meningkat, dan kamu merasa bahwa perjuanganmu selama ini tidak sia-sia. Keberhasilan kecil ini mungkin tampak sepele bagi orang lain, tapi bagimu, ini adalah pencapaian besar yang membuktikan bahwa kamu mampu melewati masa-masa sulit dan tetap bertahan. Kamu merasa bangga, merasa dihargai, dan mendapatkan pengakuan atas kerja kerasmu yang selama ini tersembunyi di balik segala penantian dan usaha. Namun, keberhasilan ini tidak datang tanpa konsekuensi. Mata orang lain yang tertuju padamu bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, memberi semangat dan motivasi, tapi di sisi lain, juga memancing iri, cemburu, atau bahkan niat tidak baik dari mereka yang tidak tulus. Tidak semua orang yang memandangmu dengan penuh kekaguman benar-benar tulus dan murni. Ada yang mungkin diam-diam ingin mengambil keuntungan dari keberhasilanmu, atau bahkan berusaha menjatuhkanmu lewat permainan manipulatif dan ego yang besar. Disinilah hadirnya Queen of Cups menjadi sangat penting. Dia mewakili energi lembut dan intuitif yang memperingatkanmu untuk tetap peka terhadap sinyal-sinyal halus dari dalam dirimu sendiri. Jangan abaikan intuisi dan perasaanmu, karena seringkali apa yang tidak bisa dilihat oleh mata kasar justru menyimpan kebenaran yang paling dalam. Ada sesuatu yang terasa tidak beres, yang mungkin tidak bisa dijelaskan secara rasional, tapi kamu merasakannya sebagai sebuah peringatan. Kamu benar bahwa ada bahaya tersembunyi di balik keberhasilan ini, dan kamu perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam permainan yang hanya menguntungkan pihak lain. Di tengah euforia dan semangat baru ini, muncul Knight of Wands, seorang yang membawa energi membara, impulsif, dan penuh semangat. Ia mungkin adalah sosok dari masa lalu yang kembali dengan energi yang membakar, mencoba menarik perhatianmu dengan janji-janji perubahan cepat dan aksi besar. Ia membawa harapan akan petualangan dan peluang yang menggoda, membangkitkan rasa ingin beraksi, dan mengikuti hasrat terdalammu. Tapi, di balik semangat ini, tersembunyi bahaya yang tidak kalah besar. Ego yang besar, keinginan untuk menunjukkan kekuatan, dan risiko manipulasi yang bisa muncul kapan saja. Ada potensi konflik dan pertarungan ego yang bisa memecah belah, mengancam kestabilan yang sudah mulai kamu bangun. Sementara itu, kartu Five of Swords hadir sebagai pengingat bahwa tidak semua permainan ini berujung baik. Ada permainan kekuasaan, manipulasi, dan ego yang bisa menyebar seperti wabah jika kamu tidak berhati-hati. Bisa jadi, kamu sedang berada di titik di mana kamu mulai mempertanyakan siapa yang benar-benar bisa kamu percaya, dan siapa yang hanya sedang memainkan permainan demi keuntungan pribadi mereka sendiri. Konflik dan pertarungan ini bisa menjadi ujian besar bagi kedewasaan emosional dan keteguhan hati, memaksa kamu untuk memilih jalan mana yang benar-benar sesuai dengan nilai dan prinsip hidupmu. Setelah melalui berbagai konflik dan ketegangan ini, kamu mulai merasa lelah dan membutuhkan waktu untuk refleksi mendalam. Kartu Seven of Pentacles muncul sebagai indikator bahwa saatnya untuk berhenti sejenak dan menimbang kembali semua yang telah kamu lakukan. Kamu mulai bertanya dalam hati, apakah semua perjuangan ini sepadan dengan hasil yang aku terima? Apakah hasil yang aku tunggu-tunggu selama ini benar-benar akan datang sesuai harapan? Rasa kecewa, keraguan-raguan, dan kelelahan mulai menyelimuti hati dan pikiranmu. Pada titik ini muncul keinginan untuk mundur, untuk berhenti sejenak dan menilai kembali langkah-langkahmu. Tapi meskipun keinginan itu kuat, ada juga dorongan dari kartu Six of Swords yang menawarkan jalan pelarian. Suatu pilihan untuk meninggalkan kekacauan dan ketegangan ini demi kedamaian dan ketenangan yang lebih stabil. Pelarian ini bisa menjadi solusi sementara, tapi tidak tanpa luka. Ada perasaan bersalah, kecewa, dan kehilangan yang belum sempat kamu selesaikan, dan mungkin akan terus menghantui pikiranmu jika tidak dihadapi dengan jujur dan penuh keberanian. Kartu Nine of Swords memperkuat perasaan ini, menunjukkan bahwa kamu sedang mengalami overthinking, mimpi buruk, dan ketakutan akan masa depan yang gelap dan tidak pasti. Pikiranmu dipenuhi oleh ketakutan akan apa yang mungkin terjadi, meskipun kenyataannya, banyak dari ketakutan itu hanyalah bayangan dan ilusi yang muncul dari kekhawatiran yang berlebihan. Kamu merasa terjebak dalam lingkaran kekhawatiran yang tak berujung,
seolah-olah setiap kemungkinan buruk yang kamu pikirkan akan benar-benar terjadi dan menghancurkan semuanya. Di saat yang sama, Two of Pentacles menunjukkan bahwa kamu sedang berusaha menyeimbangkan semua aspek kehidupanmu, emosi, tanggung jawab, masa lalu dan harapan akan masa depan, dengan usaha keras agar semuanya tetap seimbang. Kamu merasa seperti berjalan di atas tali yang sangat tipis dan rapuh. Setiap langkah harus hati-hati agar tidak terjatuh. Kamu hampir kehilangan kontrol dan merasa bahwa segala sesuatu yang kamu pegang akan runtuh jika kamu tidak segera menemukan keseimbangan yang tepat. Dalam perjalanan yang penuh liku ini, setiap kartu mengandung pesan yang saling berkaitan dan memperlihatkan bahwa hidupmu saat ini adalah sebuah proses belajar yang penuh tantangan, di mana kamu harus berjuang agar tetap setia pada dirimu sendiri, percaya pada proses yang sedang berlangsung, dan berani menghadapi kenyataan apapun yang datang. Kamu dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit, harus menanggung beban ketakutan terdalam, dan menyadari bahwa keberhasilan maupun kegagalan adalah bagian dari perjalanan yang harus kamu lalui untuk tumbuh dan berkembang. Yang pasti, perjalanan ini mengajarkanmu bahwa menjaga keseimbangan antara keinginan untuk mempertahankan apa yang kamu miliki dan kebutuhan untuk bertransformasi adalah seni yang harus terus diasah dan dipelajari. Kamu diingatkan untuk tidak terjebak dalam kenyamanan semu atau kekacauan yang tidak perlu, tetapi untuk tetap setia pada hati nurani dan intuisi yang membimbingmu agar tetap berada di jalur yang benar. Akhirnya, yang terpenting adalah kamu menyadari bahwa segala proses ini adalah bagian dari perjalanan spiritual dan pribadi yang penuh makna. Kamu belajar untuk melepaskan genggaman berlebihan, mendengarkan suara hati yang terdalam, dan mengenali siapa yang benar-benar tulus dan mendukungmu. Kamu menyadari bahwa kemenangan dan keberhasilan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah titik awal untuk perjalanan yang lebih dalam dan penuh makna. Kini kamu dihadapkan pada kenyataan bahwa menjaga keseimbangan antara keinginan untuk mempertahankan dan kebutuhan untuk bertransformasi adalah sebuah seni yang harus terus diasah dan dipelajari. Yang terpenting, kamu diingatkan untuk tetap percaya diri, percaya pada proses dan berani menghadapi segala tantangan yang datang dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih. Karena setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu semakin dekat ke arah yang benar dan sesuai dengan jati diri sejati yang ingin kamu capai. Namun semakin kamu menapak langkah demi langkah, semakin dalam pula kamu menyelami setiap lapisan pengalaman dan makna yang tersembunyi di balik perjalanan hidupmu sendiri. Kamu mulai menyadari bahwa setiap tantangan yang muncul di hadapanmu bukan sekadar ujian dari dunia luar yang tampaknya selalu berusaha menghalangi dan mematahkan semangatmu. Mereka memang nyata, mereka hadir dengan berbagai bentuk dan intensitas, dan kadang membuatmu merasa seolah-olah dunia ini sedang berkonspirasi untuk menggulingkan dan menghancurkan semua harapan dan impian yang telah kamu bangun dengan penuh perjuangan. Namun, di balik semua itu, kamu menyadari bahwa yang jauh lebih mendalam, lebih kompleks, dan tak terduga adalah pergulatan yang terjadi di dalam dirimu sendiri. Sebuah pertempuran batin yang tidak kasat mata, yang berlangsung di kedalaman hati dan pikiranmu, yang seringkali kamu abaikan, bahkan coba untuk menolaknya. Sebuah konflik yang tak hanya berkaitan dengan kekuatan eksternal, tetapi juga berakar pada ketidakpastian dan keraguan yang menggerogoti jiwamu dari dalam, yang perlahan-lahan muncul kembali dari kedalaman subconscious, mengisi ruang-ruang kosong di dalam dirimu dengan suara-suara lama yang tak pernah benar-benar hilang. Suara-suara ini yang dulu mungkin pernah kamu abaikan atau tutupi dengan berbagai alasan, kini mulai kembali mengemuka, perlahan-lahan menyusup ke dalam setiap bagian keberadaanmu. Mereka adalah bisikan keraguan yang terus merongrong keyakinanmu, suara ketakutan yang mengintai di balik bayang-bayang masa lalu, dan kekhawatiran akan masa depan, serta rasa tidak cukup yang dulu pernah membuatmu merasa tidak layak mendapatkan kebahagiaan dan keberhasilan. Mereka datang dengan pelan dan lembut,
namun kekuatannya mampu menggoyahkan pondasi kepercayaan dirimu sendiri, mengguncang ketenangan hati yang selama ini kamu jaga rapat-rapat. Di titik inilah kamu dihadapkan pada sebuah ujian yang sesungguhnya. Bukan sekadar ujian kekuatan fisik atau keberanian luar, tetapi sebuah ujian tentang sejauh mana kamu mampu mengenal, menerima, dan mencintai dirimu sendiri secara utuh dan tanpa syarat. Ini adalah momen di mana kamu harus berhenti sejenak dan bertanya pada dirimu sendiri, sejauh mana keberanian dan ketulusan cintamu terhadap dirimu mampu menahan gelombang keraguan dan ketakutan yang kembali muncul. Apakah kamu cukup berani untuk menatap ke dalam cermin hati dan mengakui semua keraguan, kekhawatiran, dan kelemahan yang selama ini kamu sembunyikan dari dunia? Apakah kamu mampu menyambut dan memeluk rasa tidak cukup itu sebagai bagian tak terpisahkan dari perjalananmu, sebagai bagian dari dirimu yang sejati, yang penuh kekurangan sekaligus kelebihan? Karena kamu menyadari bahwa tanpa pengakuan dan penerimaan terhadap bagian-bagian itu, kamu akan selalu berjalan dengan mata tertutup, berjalan dengan langkah yang tidak pasti, dan hati yang penuh keraguan. Seiring waktu berlalu, saat kamu mulai menengoklah ke belakang, kamu dapat melihat dan merenungkan dengan lebih jernih betapa banyak luka yang pernah kamu alami dan berjuang untuk sembuh selama perjalanan ini. Luka-luka itu bisa berupa luka fisik yang tampak nyata, tetapi yang lebih dalam dan berpengaruh adalah luka hati dan jiwa yang tak kasat mata. Seperti luka karena kehilangan orang tercinta yang sangat kamu cintai, kegagalan dalam mencapai impian yang selama ini kamu kejar dengan penuh harapan, luka karena pengkhianatan orang-orang terdekat yang dulu kamu percayai, atau bahkan luka karena merasa tidak dihargai dan tidak diakui sebagai pribadi yang berharga dan layak mendapatkan kebahagiaan. Tetapi, yang menarik dan penuh makna adalah kenyataan bahwa luka-luka itu bukanlah semata-mata sesuatu yang harus disesali, dihindari, atau dilupakan. Mereka seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidupmu. Sebagai bukti nyata bahwa kamu telah mampu bertahan dan bangkit dari segala keterpurukan. Bahwa meskipun dunia seolah ingin menggulingkan dan menghancurkanmu, kamu tetap mampu bangkit dan melangkah maju, meskipun dengan tubuh yang terluka dan hati yang perih. Luka-luka itu yang dulu mungkin membuatmu merasa kecil dan tidak berdaya, kini mulai membentuk pola-pola yang unik dan pribadi, yang jika diamati dengan hati yang jernih dan penuh pengertian, akan memperlihatkan benang merah dari setiap pengalaman yang pernah kamu alami. Mereka adalah benang merah yang menghubungkan setiap peristiwa dan setiap pilihan, mengungkapkan bahwa segala sesuatu yang terjadi tidaklah terjadi secara kebetulan, melainkan sebagai bagian dari proses pencarian makna dan identitas diri yang sejati. Setiap luka, kegagalan, dan keberhasilan adalah bagian dari puzzle besar yang membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih matang, lebih bijaksana, dan lebih mampu menaklukkan segala rintangan dan tantangan yang datang silih berganti. Dengan pemahaman ini, kamu mulai menyadari bahwa semua pengalaman yang pernah kamu lalui, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, adalah pelajaran berharga yang memperkaya dan memperkuat dirimu. Mengajarkan bahwa dalam setiap perjalanan hidup, tidak ada yang sia-sia, dan bahwa setiap langkah, sekecil apapun memiliki arti dan makna tersendiri dalam membentuk jati dirimu yang utuh dan autentik. Dari titik inilah, perlahan-lahan, kamu mulai bangkit kembali dari keterpurukan dan keraguan yang selama ini membelenggumu. Kamu tidak lagi berjuang dengan gegap gempita atau sorak-sorai yang keras, melainkan dengan ketenangan dan keyakinan yang dalam, dari dalam hati yang terdalam. Sebuah kekuatan yang bersumber dari pemahaman dan penerimaan terhadap dirimu sendiri. Sebuah kekuatan yang menyatakan bahwa kamu telah cukup banyak belajar dari setiap luka dan kegagalan yang pernah menghampiri. Dan bahwa semua pengalaman itu telah membentukmu menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih bijaksana, dan lebih mampu menghadapi segala rintangan yang akan datang. Kamu menyadari bahwa meskipun jalan yang harus dilalui masih panjang dan penuh liku serta tantangan yang tak terduga, kamu tidak lagi berjalan tanpa arah dan tanpa harapan. Mata dan hatimu kini terbuka lebar, memandang ke depan dengan pandangan yang penuh keyakinan dan keberanian.
mengetahui kemana sebenarnya kamu ingin pergi, dan apa yang ingin kamu capai dalam perjalanan hidup ini. Lebih dari itu, kamu semakin memahami siapa dirimu sebenarnya. Nilai-nilai yang kamu pegang teguh, kekuatan dan kelemahan yang melekat dalam dirimu, serta potensi besar yang selama ini tersembunyi di balik keraguan dan ketakutan. Kamu menyadari bahwa perjalanan ini adalah proses yang terus berlangsung, sebuah pencarian yang tidak pernah benar-benar selesai, karena setiap langkah dan pengalaman membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kamu dan apa yang sebenarnya kamu cari dalam hidup ini. Pada akhirnya, perjalanan ini bukanlah tentang siapa yang menang atau kalah, siapa yang berhasil mencapai garis akhir, atau siapa yang tercecer di tengah jalan. Lebih dari itu, ini adalah tentang keberanian untuk tetap melangkah, meskipun setiap langkah penuh ketidakpastian dan risiko, tentang mereka yang berani jatuh berkali-kali, lalu bangkit lagi dengan semangat yang tak pernah padam karena mereka tahu bahwa setiap jatuh adalah bagian dari proses pembelajaran dan pertumbuhan yang esensial. Ini juga tentang keberanian memilih diri sendiri, berani melepaskan segala sesuatu yang dulu dianggap sebagai segalanya, termasuk orang-orang tercinta, impian lama, bahkan identitas yang selama ini melekat kuat dalam diri. Karena mereka tahu bahwa hanya dengan keberanian tersebut, mereka mampu menemukan makna sejati dari perjalanan ini. Bahwa setiap luka dan kegagalan adalah bagian tak terpisahkan dari pencarian jati diri yang hakiki. Dan bahwa di balik semua itu, tersembunyi kekuatan yang luar biasa untuk bangkit, melangkah ke depan, dan menatap masa depan dengan penuh harapan, keberanian, dan cinta yang tulus terhadap diri sendiri. Dengan demikian, kamu menyadari bahwa perjalanan hidup yang penuh dengan liku dan tantangan ini bukanlah sekadar rangkaian peristiwa yang harus dilalui, melainkan sebuah proses mendalam untuk mengenal, menerima, dan mencintai dirimu sendiri secara utuh dan penuh kejujuran. Karena pada akhirnya, hanya dari sanalah kamu akan menemukan kedamaian dan kekuatan sejati yang akan membimbingmu melewati segala badai dan gelombang kehidupan dengan penuh ketenangan dan keyakinan yang hakiki. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan. Dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.